Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak yang Bapak banggakan. Apa kabar? Selamat pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Meski kita belum boleh bertatap muka, namun hati kita tetap dekat, yaitu untuk semangat belajar. Anakku yang Bapak banggakan, kegiatan kita hari ini adalah belajar tentang interaksi sosial. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kalian masih ingat mungkin beberapa waktu yang lalu yang Bapak berikan informasi tentang interaksi sosial. Meski saat ini di tengah pandemi interaksi sosial kita agak terbatas, supaya mengurangi penyebaran virus COVID-19 di antara kita. Oleh karena itu tetap 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Anakku yang Bapak banggakan, interaksi sosial ini walaupun kita tidak bertemu tatap muka, namun kita bisa saling tukar menukar tanda, tukar menukar pesan. Maka kita cara tidak langsung sudah tetap melakukan interaksi, ya. Jadi menurut Suryana Sukanto, walaupun orang yang bertemu di jalan tidak saling berbicara, tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial tak terjadi. Jadi menyebabkan adanya perasaan, ya, dan sebagainya ini karena sinyal-sinyal tertentu, tanda-tanda, dan sebagainya. Jadi komunikasinya secara tidak langsung. Nah, anak-anakku yang membanggakan, kita pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada individu yang bisa hidup sendiri. Dari dia mulai bangun tidur sampai dia tidur kembali, dari mulai lahir sampai tua, sampai ajal nanti, setiap manusia pasti membutuhkan kehadiran orang lain. Jadi perlu adanya kita menyadari bahwa diri kita memerlukan kehadiran orang lain. Oke, anak interaksi sosial secara umum adalah hubungan antara orang perorangan, antara orang dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi sosial dapat terjadi karena individu ketemu dengan individu, seperti dalam gambar seorang anak berkenalan, berjabat tangan, kemudian berbincang-bincang. Nah, itu individu dengan individu merupakan interaksi sosial. Meski saat ini di tengah pandemi, interaksi sosial antara kita tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh berdekatan, tidak apa-apa, karena demi kesehatan kita, demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, kemudian interaksi sosial dapat terjadi antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi kalian pasti bisa menebak kan, gambar ini menunjukkan interaksi yang mana? Iya, betul, antara individu dengan individu. Oke, proses terjadi interaksi sosial memerlukan adanya kontak, memerlukan adanya hubungan, baik langsung maupun tidak, adanya komunikasi. Meski secara penyampaian bisa langsung ataupun melalui isyarat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, dari segi interaksi sosial, komunikasi adalah merupakan hal yang penting supaya terjadi saling hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lain, dan biasanya menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Oke, faktor pendorong terjadi interaksi sosial. Menurut beberapa banyak ahli, bahwa faktor dari dalam. Jadi dorongan sebagai makhluk sosial, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia memiliki kecerdasan interpersonal, kecerdasan dalam berhubungan dengan orang lain. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan, kita pasti membutuhkan. Kalian waktu kecil, saat udah bayi membutuhkan ibu, perawat. Sampai sekarang pun kalian membutuhkan orang tua untuk kasih sayang. Sampai besar nanti kalian membutuhkan pasangan untuk hidup dan sebagainya. Jadi adalah hubungan, dorongan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berinteraksi. Ya, jadi ya manusia tidak ada yang bisa hidup sendiri. Yang ketiga, dorongan untuk mengembangkan diri dan mempengaruhi orang lain. Ya, imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, dan simpati. Ya, kalian pasti suka kan tokoh misalnya
eh, aktor Korea, penyanyi dan sebagainya, K-pop atau penyanyi Indonesia, tokoh film Indonesia, kalian berusaha meniru gayanya, meniru eh, caranya menyanyi, caranya berinteraksi dan sebagainya. Ini adalah suatu dorongan manusia untuk melakukan imitasi, identifikasi, meniru. Apalagi kalau kalian suka terhadap seseorang yang kalian anggap menjadi tokoh ya, inspirasi dan sebagainya. Oke, ada yang faktor dari luar, yaitu interaksi sosial terjadi karena ada aksi dan reaksi antara pihak yang terlibat di dalamnya. Contoh, kalau kalian misalnya bertemu dengan teman baru, temanmu mengajak kenalan, berbincang-bincang, kamu menyambutnya karena ada aksi dan reaksi, maka terjadilah interaksi. Oke, bentuk-bentuk interaksi sosial. Kemarin kita melihat terjadi apa demo menyuarakan pendapat tapi berujung kerusuhan. Padahal menyuarakan pendapat demo itu tidak benar kalau berujung anarki, karena anarki adalah pelanggaran terhadap hukum, ya, pelanggaran terhadap pidana, menjadi hukuman pidana, terkena ancaman pidana. Jadi menyampaikan pendapat boleh saja asal dengan cara yang benar, cara yang santun, dan menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kalian seorang pelajar, jangan usah ikut-ikutan, karena tugas kalian adalah belajar untuk menambah ilmu, untuk mengembangkan diri kamu dan sebagainya. Oke, bentuk interaksi sosial yang demikian, yang seperti itu, berkelahi, tawuran dan sebagainya, itu adalah contoh bentuk interaksi sosial yang disosiatif, yang memecah belah, yang konflik dan sebagainya. Itu adalah contoh proses sosial yang disosiatif. Kalau proses sosial yang baik, yang positif, asosiatif namanya. Kalian bekerja sama, mengerjakan tugas, mengerjakan kegiatan, bergotong royong dan sebagainya. Itu adalah bentuk proses sosial yang asosiatif. Kemudian akomodasi, kalian berkompromi, toleransi dan sebagainya. Kalian berusaha memahami perbedaan-perbedaan budaya dan sebagainya, kemudian kalian asimilasi, maka itulah bentuk proses sosial yang asosiatif. Bisa menerima, bisa menyesuaikan dan sebagainya. Itu adalah proses sosial asosiatif. Nah, apa pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Anak-anak, bagaimanapun dalam kehidupan kita membutuhkan suatu aturan. Maka dengan adanya interaksi sosial terbentuklah norma-norma, tata nilai dan sebagainya. Nah, tata nilai, norma dan sebagainya itu tujuannya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Maka ada yang namanya lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Contoh, keluarga, ya, kalian berasal dari pasangan ibu dan bapak yang bersatu dalam keluarga, ya, dengan keluarga, ya, kemudian tujuannya untuk memberikan kasih sayang, untuk keturunan dan sebagainya. Ini adalah bentuk lembaga sosial, ya. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan ingin menyukai lawan jenisnya, menyukai lawannya, maka dia tidak perlu ada lembaga keluarga, tidak perlu ke KUA, tidak perlu ada upacara pernikahan dan sebagainya. Tapi karena kita manusia sebagai makhluk yang beradab, ya, makhluk yang berakal tinggi, maka untuk membedakan dengan hewan dan sebagainya, kita memerlukan suatu norma nilai. Maka ada namanya keluarga. Jadi keluarga terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dicatat dalam agama dan dalam negara. Nah, ini adalah bentuk contoh dari lembaga sosial. Kemudian kamu membutuhkan pendidikan, maka kamu bersekolah. Meski saat ini sekolahnya kita adalah daring, tapi tetap kalian membutuhkan suatu suatu pengetahuan. Kemudian kalian butuh pendidikan, maka kalian
masuk ke dalam lembaga sosial yang namanya sekolah. Ada lembaga sosial lainnya misalnya ekonomi ya, ada kemudian ada juga politik. Nah, lembaga politik, partai politik untuk tujuannya kita mengatur, makanya perlu ada pemerintahan, perlu adanya DPR dan sebagainya. Maka dibentuklah lembaga sosial yang namanya partai politik. Oke. Nah, ini karena memang manusia dalam kehidupan bersama membutuhkan suatu proses pemecahan masalah, ya. Maka muncullah pola perilaku berkembang, nilai dan norma. Nilai dan norma, aturan-aturan. Maka itulah membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dimana kalau makhluk lainnya seperti hewan sebagainya tidak membutuhkan nilai, norma dan sebagainya. Tapi manusia sebagai makhluk yang berakal, beradab, berbudaya, maka membutuhkan nilai-nilai norma dari perilaku-perilaku yang kita lakukan. Oke, keberadaan lembaga sosial, organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat pengertiannya. Pengertian lembaga sosial itu adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, ada 4 tingkatan norma. Pertama adalah cara atau usage. Contoh, orang membuang sampah sembarangan pasti akan mendapat celaan dari masyarakat. Bahkan ada tulisan yang membuang sampah di sini bukan manusia. Nah, ini adalah suatu celaan di masyarakat kepada orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini berkaitan dengan perbuatan individu dalam masyarakat. Kemudian ada kedua, kebiasaan atau volkswae. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh, kita dalam masyarakat harus menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu kita lakukan terus-menerus. Kemudian tata kelakuan atau mores. Kebiasaan diterima sebagai norma pengatur kelakuan bertindak, dalamnya ada unsur pengawasan. Nah, jika melanggar akan dikenai sanksi. Contoh, kalau kalian tidak mengikuti aturan dalam PJJ, tidak mengerjakan tugas, maka akan dapat sanksi, misalnya tidak ada nilai yang diberikan sampai kalian mengerjakan tugas, kemudian tidak dapat mengikuti UTS sehingga tugas-tugas kalian dikerjakan sebagai itu adalah sebentuk sanksi karena pelanggaran, kelalaian atas kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Kemudian adat istiadat atau custom, adat kelakuan yang mengikat, sanksi tegas dari masyarakat yang melanggar. Contoh, kalau masyarakat adat itu misalnya dilarang menebang hutan di sumber-sumber air, maka dilarang keras mengambil kayu di sana. Jika ada yang melanggar, tentu sanksinya akan sangat tegas dari masyarakat adat setempat. Oke, syarat norma dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Nah, kalau norma dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial apabila sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Oke, ini jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial, ada keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan politik. Baik, ini jenis-jenis kelompok interaksi sosial dengan pola keteraturan sosial. Kalau kelompok primer umumnya kecil, interaksinya jangka panjang, memiliki hubungannya akrab dan sering bertemu, memiliki kedalaman hubungan emosi, mudah bekerja dan sama dan personal. Kalau sekunder ini biasanya kelompoknya besar, interaksinya sebentar, keakraban sosialnya kurang, hubungannya hanya di permukaan dan lebih formal. Nah, pertanyaannya sekarang yang perlu kalian jawab adalah, mengapa interaksi sosial sangat penting dipelajari? Bagaimana bentuk interaksi yang dilakukan di masa pandemi ini? Nah, ini sudah kayak sepertinya kemarin. Nah, sekarang yang belum mengerjakan tugas ini mohon dilanjutkan. Bagi yang sudah, terima kasih Bapak ucapkan. Yang sudah akan memberikan Bapak nilai, sudah Bapak berikan nilai untuk yang nilai di akhir semester nanti. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat dan menjaga kesehatan, dan tetap 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.